Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Season kedua akan kami lanjutkan. Yang kemarin kan di kuburan yang judulnya mencari burung dan hantu. Nah, sekarang kami mau menelusuri yang kemarin kami ceritakan bahwa saya dulu pernah melihat sosok yang kesini itu manusia, yang kesananya ular. Bahwa yang melihat ular itu bukan cuma kami, tapi orang-orang sekitar juga pernah melihatnya. Yuk kita telusuri bersama-sama. Ya, salah satu center untuk membantu jalanan kameramen itu baru gelap apa biaya gelap. Ini salah satu ada sumur tua. Dulu di sini itu waktu dulu orang-orang itu belum pada punya sumur. Nah, ini dinamakan Beci. beji ya. Di sini ada sumur, sekarang sumurnya udah nggak kepake karena sudah kemasukan lumpur. Kan ini datarannya lebih rendah daripada perkampungan, sehingga sekarang sumurnya sudah kebanyakan tanah. Sudah. Ini rumput banget ya. Rumput. Nanti bulan Sapar lagi kita bersihkan. Biasanya nanti, nah ini ada airnya, tapi airnya air hujan yang belum turun. Ini dulu itu dalam ya, dalam banget, karena ini banyak lumpur yang masuk. Orang sekitar sini pada tahun kurang lebih tahun 90 ke sana, 80-an ya. Ini di sini buat mandi, buat segala macam, buat kebutuhan masyarakat sekitar sini. Nah, sekarang hanya diuri-uri tiap pada bulan Sapar. Pada bulan Sapar. Pada bulan Sapar ini diuri-uri, dibersihkan. Ini kan sebelum sebelum ada pembaruan masukan dari orang-orang ini dulu bilangnya bulan Sapar. Pertama masukan dari kami itu bulan Suro, tanggal 1 Suro. Tapi terbiasaan dulu, wah biasanya sebulan Sapar, ya bulan Sapar aja. Tapi permintaan di sini masih mintanya bulan 1 Suro. Umpamanya besok tanggal 1, sekarang itu dibersihkan. Tapi karena banyak orang yang tidak setuju dengan Suro, terus mintanya bulan Sapar lah. Dengan sudah ada lebih dari Pak Bayan itu udah berapa tahun ya? Kurang lebih 6 tahun ada Pak Bayan? Kurang lebih 6 tahun, 7 tahun. 6 tahun ini setiap tahun dibersihkan setiap bulan Sapar. Lah usulan kami bulan Suro. Ya coba nanti kita telusuri bahwa ini namanya tersebutnya beji Mbah Suroboyo Lepen. Yuk kita posisinya sambil mau menuju yang mana? Mau menuju yang rumah kosong yang sudah lama. Sebenarnya nggak jauh dari pemukiman warga, itu nggak jauh, tapi karena dimensinya auranya sangat tinggi sehingga itu apakah dimensi itu terbangun? Karena begini, ada kalimat anak engdagoni abdibi. Gusti Allah mengatakan, aku mengikuti prasangka hambaku.
Di saat salah satu rumah kosong sudah puluhan tahun, terus ada orang mengatakan, oh di situ angker, di situ ada pocongnya, di situ ada hantunya, sehingga setiap orang akan percaya, akan meyakini anak ing dalgone adibi, sehingga Gusti Allah mewujudkan sesuatu sosok. Orang tambah percaya lagi setelah melihat, oh ada sosok ini, tambah percaya lagi. Yuk kita pelan-pelan. Dan di sini juga di tempat apa namanya, di sekitar rumah kosong itu ada kuburan dalang ya bahasanya ya. Zaman dahulu Ya. kuburan dalang, Ya, ada ini kuburan Cina, ada kuburan Cina atau bahasanya ngebong, ada kuburan dalang. Tapi kalau kuburan dalang ini kan masih katanya tidak ada narasumber yang memang bukti, tidak ada, hanya katanya. Tapi katanya itu juga sudah diyakini, sehingga kadang-kadang ada seakan-akan di sekitar kampung sini itu ada orang nanggap wayang, tapi yang dengar orang jauh. Oh di daerah Kleben itu ada yang nanggap wayang, orangnya kesini, nggak tahu sini sepi, nggak ada apa-apa. Tapi orang sekitar nggak mendengarkan ada gamelan wayang yang lagi bermain atau yang lagi pentas. Tapi orang yang jauh-jauh itu mendengar suara wayangan di sekitar sini. Ya, ayo kita lihat pelan-pelan ya, ini jalannya. jalannya agak, Mana jalannya mana ya? ini lewatnya ya? sini Om. Ini ya. Ya terus lurus. Ini jalannya semak belukar Buka. karena masih musim penghujan, jadi rumput-rumput liar. Lurus terus bener. Ini ya. awak lewat kene ya iso. Lurus wae. Kowe langsung kumantu. Nah, Iya, ini nih jalannya sangat ekstrim. Super ekstrim jalannya ini. ya. Ya bisa lewat situ, lurus sana juga bisa. Kalau ini kan nanti kelihatan nggak ekstrim dong. Nggak ekstrim. Ini nyari yang ekstrim. Ya, Jadi wong kampungnya cahayaan bunyi ya. Oh. ya ini kebetulan letaknya ini di pinggiran perkampungan. Ya sebelahnya sudah sawah. Sudah ada yang menyambut apa ini? Ada yang menyambut ini. Udah biarkan. Siapa itu? Coba. Ada yang menyambut. Apa orang lempar? Enggak, aman. Nah ini Arah menuju rumah kosong atau apa namanya? Ngebong. kalau orang-orang sini manggilnya kok Ini ngebong. kameramen ganti apa? Mas Ian? Kameramen ganti biar kami nanti ngobrol sama Pak RT. Oke. Cerli. Siap. Ya, apakah ini memang masih on ya? Masih. Iya, Pak RT. Biar kita bisa Delok ya di kameramen keren. ini saya ini kalian ngobrol ya, kalau nggak salah tahun 2008 waktu masih aktif pos kampling Ronda. Pos kampling Ronda, saya masih ingat saya, Pak Dato sama Mas Rudi yang terkenal ceper. Jatahnya pas malam Jumat Kliwon, jadi pas jam setengah 3 pagi itu tinggal 3 orang yang ronda. Harusnya itu jumlahnya kalau nggak salah 8 orang, karena sudah pada embit, pada pulang. Tinggal kami bertiga, Zamroni, Pak Sudarto sama Mas Rudi. Itu Pak Sudarto ngajak ke sini malam-malam pas gerimis-gerimis. Wah itu sampai begini dulu tuh. Wah gerimis-gerimis, ada rame di dalam rumah kosong itu, rame seakan-akan kayak pasar. Ayo kita tuh main ya Yan ya. Oke. Maksudnya jangan fokus di sini, main ke atas juga. Nah, ini auranya sudah bisa. Nah, ini batas. Ini batas aura ya, aura berasa ini ya. Berasa ya. Wis merinding ya kameramennya nek iki. Ya. Wis merinding sumpah. Didampingi toh karo ini kameramennya merinding ini. Aman auranya emang. Ini jalannya nih. Coba senter kayak udah gelap ya. Waduh, senternya nggak bisa nih.
lihat. Anggap aja kita pakai bisa ya. Mana ya? Belum. Hah? Masih sebenarnya lagi. Bilang loh, kalau 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 gemeter kamera jangan dilempar loh. Oke, oke. Bilang ya kalau udah nggak tahan itu Aji suruh sini di ini Mas- bantuan. Oh. Ekstrim ini. Mana sih? Ji, jangan ledek Ji, ini nanti kameranya dibuang nanti bahaya loh. Ya ini sudah masuk wilayah ya. Aura yang paling anu di tadi yang mau masuk ini kalau ke sini udah enggak ada ini. Enggak, lokasi yang katanya kuburan wayang mana? Oh, sekitar sini ya. Kuburan Cinanya ada. Jadi di sini nih sekitar sini katanya ada kuburan para apa sih? Apa wayang ya? Ini kuburan Cina. Nah, kalau ini Kuburan Cina. Dulu ada nih ada tulisan Cinanya segala macam ini di sebelah sini tapi nggak tahu sekarang di mana. kalau nggak salah di ini. Cuman udah dibongkar. Masih udah dibongkar. Ini Itu kan itu sebenarnya ada waktu. ini ada batunya coba besar. di shot lebih dekat. Nah, itu di shot lebih dekat. Itu udah dibongkar. Nah, ini adalah kuburan Cina atau ngebong, orang Jawa bilang ngebong. Ya. Ini Karena salah satu batu nisannya masih ada tersisa ya. Ya, Jadi karena kalau sekitar sini tuh kuburan lama ya. ya, jadi kan kalau orang Cina kan bilang kuburan itu kan ngebong. Ngebong. Makanya di sini terkenalnya ngebong. Wilayahnya Nah, ngebong. Nah, ini nah, berasa nih ya. kuburan Cina. Berasa nih. Ini dulu sebenarnya rencana rumah ini tuh mau buat ternak sapi. Coba, Rencananya. coba disampaikan kepada Ya, dulu rencananya sama pemilik itu mau buat ternak sapi, cuman mungkin karena ada sesuatu hal padahal sudah dibangun, ternyata tidak dilanjutkan. Ya, sesuatu halnya kita yang nggak tahu karena itu urusan pribadi yang mempunyai. sampai berapa tahun ini. Kami sendiri masuk sini awalan itu 2005. Itu ini udah kosong. Emang belum pernah ditempati? Belum pernah ditempatin. Ya dari bikin tuh tidak ditempati. Alasannya Ya nggak tahu. nggak tahu ya. Jadi Nah. dulu pernah kalau orang lajo atau derep atau panen padi yang dari jauh itu loh, maksudnya orang jauh mau nyari gabah, nyari padi pas musim panen di wilayah sini, itu kan tidurnya bingung. Kalau pulang pergi kan jauh ongkosnya. Jadi tidur. Ya, Karena kemana ini aja kosong, lah. Nah, kemana Ad- saja. ada lahan kosong, tidur di sini. Nggak sampai pagi, jam 12 pada lari semua, katanya nggak sanggup gitu. Ini auranya dengerin juga nih di dalam nih ya, di dalam. Jadi ini bahasa yang kabar, mohon maaf bagi yang sudah ahad sudah tahu ya. Ini kami hanya menyampaikan bagi orang-orang yang belum ahad. Kalau yang sudah ahad, la maujuda illallah ya. Kalau yang sudah ahad, kalau yang belum ahad pasti wah di sini ada ini. Ya ini untuk apa ya? Untuk memindahkan gelombang frekuensi agar kita kemana-mana itu enggak merasa takut, karena takut itu adanya di dalam, Dirasa. ada dirasa ya. Ayo kita pelan-pelan, kalau bisa muter bisa enggak ya, jalannya ada enggak ya? Ya, lewat sini kalau lewat sana bisa. Sebenarnya lewat di belakang sana juga ada kuburan Cina satu lagi. Cuma enggak udah itu kayaknya. Jadi bongkar kayaknya. Jadi lewatnya sini. Yang sumur mana tuh? Sumur di dalam. Sumur di dalam ya. Ya. Jadi pelan-pelan, Mas Aji tolong kameramen dibantu, didampingi mana Mas Aji. Ya. Pak dampingi loh, sampai kamera dibuang loh. Ya, kalau di sini dulu zaman dahulu kalau masih pada itu banyak orang yang ngimpo. Nah, di sini dulu masih banyak yang ngimpo. Ngimpo apa? Kalau nyari nomor di meteran tukang bangunan banyak ya. Iya, makanya
Tuh, padahal di sini nggak jauh dari pemukiman warga, tapi auranya kan taruh main ya, maksudnya Nah, main ngono loh, kayak bondongnya. dari kalau dari saya kecil ceritanya di sini inilah letaknya yang dinamakan kuburan jala. Ini kan ini kuburan darahnya sini, Nah, daerah sini. jadi sini kuburan jalan. Sini itu maksudnya ada jalan yang meninggal terus dikubur di sini dengan semua peralatannya, gamelan dan wayang-wayangnya. Wah, ini luas juga ya. Ya. Oh, Ini ini. kan ini tadinya yang mau dibikin kandang sapi. Oh, ini tadinya mau dibikin kandang sapi, kalau bahasa Malaysianya kandang lembu ya, Ya, kandang lembu. Jadi ini mau bikin orang usaha, karena ini dekat aliran sungai. Coba lihat, tapi nggak kelihatan, coba mas Nggak kameranya. Maksudnya Karena ini sawah. pinggirnya sawah, ini kan aliran sungai ya. Jadi memang kalau orang mau bangun langsung dibuang, kalau ada motor langsung. Nah, tekniknya ya, karena pinggiran, terus beliau bikin lahan pinggir, karena kandang sapi atau kandang lembu itu lebih baiknya paling pinggir agar buang kotorannya lebih mudah Ya, dan tidak tidak mengganggu lingkungan. mengganggu lingkungan. Akan tetapi sampai sekarang terbengkalai sudah berapa tahun ya, mungkin ini lebih dari 30 tahun ya. Ya, Waktu Pak RT kecil dari saya belum ada, belum ada apa namanya, belum ada pengelolaan. Jadi mungkin sekitar saya SMP ya, berarti sekitar 89-an lah. berarti kurang lebih tahun 80-an lebih ya. Ya 90-an kepada 90-an ini namanya kandang lembu ini akan bisa ini ya. rencananya kan ini mungkin buat nyimpen pakan dan sebagainya. Nah, ini auranya beda ini, nih ini mungkin buat pakan itu apa ya, makanannya ditaruh di sini niatnya. Ini auranya udah beda banget loh. Kalau dulu sebenarnya ini sudah ada atasnya. Iya, karena habis ya, karena nggak diurus. termakan usia jadi ambruk sini karena banyak pohon-pohon kan kotor jadi lembab. Ini sebenarnya sudah ada semua dulu. Sudah komplit, cuma tinggal nempati tapi enggak jadi. Nah, ini semua tadinya mau Ini semuanya. Waktu kemarin saya sama Pak Darto kok nggak lewat sini ya? lewat belakang berarti Oh, lewat belakang ini. Nah, ini kalau cerita-cerita Oh, ini sumurnya ini. Nah, ini yang cerita-cerita orang kalau sering kalau mau berangkat pasar pagi atau malam-malam ada yang nimba di sini pakai baju hijau. Nah, ini permisi ya. Sama bahasanya la mau juga ilallah. Ini jadi itu sebelah sana itu ada jalan untuk yang ke pasar. Orang kalau ke pasar itu pagi-pagi jam 4 jam 3-an itu kan sudah ke pasar. Di sini ada suara orang nimba air. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya nimba air, ngangsu, orang Jawa bilang ngangsu. Coba tolong di shot ke dalam. Ini sumur tua, tapi ini sudah bukan tua. Wah, itu airnya masih ada. Ya, tuh, airnya masih ada. Oke. Ya, ini dulu ini buat apa? Selalu ada yang mandi. Kalau bahasa dalamnya, bahasa umumnya, oh, itu ada gaib lagi mau mandi gitu. Katanya terus merekam kepada seluruh warga sehingga orang melewat sini itu kurang lebih dari sini 200 meter itu udah jalan buat ke pasar, jalan masyarakat, jalan umum, tapi lewat di sana termasuk kami sendiri nanti pas ngelihat yang separuh ke sini manusia, yang ke bawah ular nanti di depan sana ya, pas mau penghabisan jalan. Yuk kita lihat lagi penghabisan episode ya. Nanti penghabisan episode nanti saya ceritakan di mana kami, bukan cuman kami, banyak sekali orang-orang yang melihat ular di jalannya, bukan di rumah ininya. Bukan di rumah ininya. Nah, ini juga nih, auranya beda banget, berasa banget ini. Jadi ya disitulah karena cerita-cerita orang jadi kan jadi
membuat tempat ini semakin kelihatan mistik. Sampai sekarang pun orang kalau seni malam sendiri juga nggak bakalan berani. Ya, karena aura itu beda. Ya zahiru ya batinu. Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu menghadap. Lah artinya kita belajar untuk meyakini Al-Quran secara maknanya. Jangan meyakini Al-Quran secara teksnya saja, teks Arabnya saja, maknanya. Karena ada kalimat obat hati itu ada 5 bagian. Atau orang Jawa bilang tombo ati iku ono 5 perkara. Ya. Sing pisan maca Quran sama maknanya. Kalau membaca Quran semaknanya betul obat hati. Ini banyak suara-suara yang merasa keganggu ini. Ya. Jadi kedengaran nggak di kamera? Dengaran. Di sana juga ada kedengaran. Seakan-akan terusik. Jadi kami sendiri bukan mau mengusik, ya, bukan mau mengusik, mau bersahabat dengan alam, ya, mau bersahabat dengan alam, berteman. Duluan semuanya sebenarnya sudah beratap semua. Nah ini Tapi berasa kan banget ini. jebol. Karena ini juga bambu ampel, ampel hijau ya. Ya. Ini bambu ampel, apalagi tahu ya para subscriber, bambu ampel itu seperti apa. Coba Tek ke sini Tek, biar lihat ini. Enggak Pak RT berasa nggak sih Tek? Ya tetap berasa. Ini berasa banget ini. Berasa Nah, banget. di belakang ini tuh yang ada makam punya Cina satu lagi yang di belakang. Ini juga kalau main remi tenang. Main remi, main-main ya. Jadi Jadi beliau banyak juga, temennya. beliau juga yang kalau orang bahasa awam bilang bangsa gaib itu senang di tempat-tempat yang sepi. Nah, kalau yang sudah ahad la maujuda illallah. Kalau sudah ahad sudah tahu siapa yang gaib, siapa yang zahir. Ya, siapa yang punya dimensi, siapa yang berdimensi. Ya, semuanya akan mengetahui. Lah caranya bagaimana? Agar orang itu bisa ahad atau bisa la maujuda illallah. Kholwat. Video-video kami sudah sangat banyak sekali tentang kholwat. Ya, silahkan dicek di Janggiri Channel, klik kelola video, scroll ke bawah. Itu sudah ada cara kholwat, sudah banyak sekali. Video kami lebih banyak menyarankan para subscriber itu kholwat. Lebih dari 100 video. Totalnya kami sudah mengupload 370-an lebih video. Tujuan kami adalah ayo kita ahad bersama. Agar kelebihan ahad itu sangat banyak, sangat luas. Tidak ada batas ya. Kelebihan seseorang sudah ahad itu sangat tidak terbatas ya. Ini di sini aja mungkin pakai jaket kali ya. Kemeringet itu karena pakai jaket kali ya. Apa memang auranya ya tetap aura tetap berbeda. auranya panas ya. Ini Aura berbeda. pakai jaket. Makanya ini. tadi saya suruh pakai jaket nggak usah, nanti juga panas kan. Ayo, coba ke depan dulu apa saya dulu? Duluan. Ya udah, nggak apa-apa udah pada duluan. selaras dengan alam. Wis kan delok karo Pak Janggiri sana. Aman Ini san. kameramen tadinya udah gemeter, sekarang udah beda katanya. Ini dulu kok di sini ya katanya yang pada orang pada minat tuh di sini orang-orang Jadi orang derep itu nyari padi yang dari jauh. Kalau mau pulang pergi kan susah. Sini masuk. ini sama sebelah ini kan tingkat ya. Nah, Di sini Ini tingkat ini. ini tingkat. Ini tingkat. Artinya apa buat yang sudah. nunggu tapi ternyata kok Iya. Jadi ini kan bekas genteng semua kan, Iya, semua sudah. sudah diatapin semua. sudah Tapi nggak merawat ya, sudah bertahun-tahun. Nggak tahu ini sekarang milik siapa Pak? sudah dijual. Sekarang Dijual, ya? milik yang punya orang Jogja kalau nggak salah. Jadi sebenarnya ini bata-batanya masih bagus-bagus ini. Udah berapa tahun ini masih bagus. Kehujanan kepanasan loh ya. Kehujanan kepanasan tapi masih bagus. Ini corenya masih bagus. Cuman atasnya udah habis semua. Ya, sudah habis semua. Tidak terawat. Coba kameramen sudah rimbun semua tuh. Ya. Semuanya kebanyakan pring ampel, bambu ampel ya. Ya, yuk. Kalau lembab kan pasti gampang. Gampang ambrol ya. Barang gampang apa? Bahasa Indonesia apa? Ya ambruk. Enggak lapuk. Rapuh. Ya, lapuk. Bangunan. Itu ngapain itu? Ngapain? Mau kencing? Jangan kencing loh. Nanti kita takut kelewat kencing katanya biasanya. Enggak. Jangan Aduh, kencing. Yuk.
kita Ya aja nguyuh ning kene kurang balik. jangan kencing di sini ya, nanti airnya nggak pulang. Ojo nguyuh nang kene ora balik. Ayo giliran airnya balik takut lagi ya. Kita ini mau menceritakan tentang ini jalan raya. Dia bukan jalan raya utama sih, jalan. Ini tampak dari depan. Nah, ini tampak dari depan. Tampak dari depan kan sebenarnya sini Ini ini tampak untuk dari depan. ruangan yang penunggu. Sebenarnya mau buat nunggu apa namanya? Peternakan sapi. Ini tampak dari depan, artinya aula pertama yang kalau dalam bahasanya yang Itu gerbang lah. pintu gerbang laporan-laporan ini. Coba ini ditengok di sini. Ini masih apa namanya, semak belukar kalau dalam bahasa Indonesia nih. Nek bahasa Jawanya apa? Rungkut ya. Rungkut banget. Rungkut banget ya. Coba nih, rungkut banget ini. Oh ini. Sip. Tar dulu, tahan dulu. Oh nggak apa-apa ya. Jadi tadi masuk keluar ke sini cuma ngumpul nih, ngumpul. Lah sekarang udah pada masuk lagi, gantian katanya. Ya nggak apa-apa, kita sama-sama ya, makhluknya Gusti Allah. Kalau orang fase awam mengatakan sama-sama makhluknya Gusti Allah, jangan saling mengganggu. Tapi kalau sudah ahad beda. Tidak mau apa namanya? Berdampingan. Tidak mau berdampingan apa? Risih atau segan atau grogi. Ya ibaratnya yang nama ya ibaratnya nggak usah disampaikan ya, kode etik ya. Coba yuk kita lanjut lagi. Ini penting nih. Pendamping kameramennya Jos ini mana? Pendamping kameramen ngumpet mulu ini. Malah ngumpet wae wedi yo malah. Hoi. Suaranya malah ngebas ini. Ya. Nah, ini suaranya mengecho atau menggema. Wah, ini ya. Ini kalau orang dulu ini dikasih Menyang. buat bakar menyang. bakar menyan. Ini kan dulu ini tangganya dari sini. Tangga. Oh, kok sempit banget ya? Ya orang cuman tangga atas gitu. Cuman Tangga apa ya? Kok sempit kayak gini? ya kan itu udah ke atas. Enggak, maksudnya kok sempit enggak? Iya. Kepalanya enggak ini ya? Emang ada cuman Ya. Ya, ini nanti lanjut cerita waktu ya, Pak Zam lari-lari ngelihat apa siluman yang kesini manusia, kesini ular. Ayo kita sudah di pinggir jalan loh. sebenarnya di sini yang semakin tambah orang pada lewat sini. Kemarin kan ada yang meninggal di situ. Mana? Ya kan? Yang mana? Yang bunuh diri di mana? Bukan bunuh diri ya, pokoknya yang meninggal itu Tuh, di pinggir jangan, kali jangan. itu. Bunuh diri aja. Sing bunuh diri wae. Sisan wae. Yang bunuh diri di Iki ini. Ya, bukan bunuh diri, bukan itu kan bunuh meninggal. diri, katanya orang meninggal jatuh di sungai. Yang katanya mancing. Yang katanya mancing, katanya nggak tahu ini secara aslinya nggak tahu lewatnya jalan mana. Ini jalannya. Nah, ini kan sebelah sudah kali kan gimana kan? Oh, belum ya? Masih sini ya? Nah, ini depan ini. Nah, ini kan kalinya. Mana? Nah, ini kali. Ini pohon-pohonnya mana? Pohon mana? Ini pohon Gayam. ayam. Nah, itu kan yang kemarin kan Yang buat orang mati itu mana itu? orang yang meninggal itu kan di sebelah sana. Oh, Nah, di sebelah pohon ini. ini kan sungai nih para subscriber, ini sungai. Jadi belum ada setahun ya, paling 3 bulanan ya. Belum lama. Kurang lebih 3 bulan ada. Lebih. Lebih ya. Ya tahun ini sih, tahun kemarin kayaknya sih. Orang meninggal ngambang di Pas sini. hujan, musim Ya, hujan. musim hujan, nggak tahu mancing jatuh apa bunuh diri, nggak tahu. Yang Ya, jelas mancing bukan jatuh warga apa. sini ya. Yang jelas bukan warga sini. Ini namanya bahasanya pohon gayam. Saya juga nggak tahu nih pohon gayam Oh, iya. itu apa. Ini ingat dulu waktu saya kecil, waktu saya SD juga sering naik pohon ini. Nah, itu di atas ada yang apa di ini nemuin keris segala macam, itu ada dulu zaman dulu. Tapi begitu bawa pulang ya pada Meriang. meriang semua. Bawa Akhirnya keris. saya balikin. Bawa nemu keris dibawa pulang, meriang pada sakit, kembaliin lagi. Itu mungkin dulu tersugesti ya. Ya, Yuk kita jalan-jalan ke jembatan ini kali ya, nanti ada jembatannya. ya letaknya di sini dulu. Ono penampakan. Hah? Ono penampakan yakin. Hah? Ono penampakan ku diputer. Udah apanya? Penampakan. Iya, Mau ku diputer. Ada penampakan? Heeh, ku diputer. Ini.
ini sudah mau ke jalan ini. Ya sebenarnya ini jalan utamanya ini. Ini masih Auranya masih kenceng banget ini. kalau ibaratnya kalau orang zaman dulu bilang cerita ya di sini lah. Ya, mungkin kayak bangsa istana atau apa lah. Ini yang di sana kalau mau nakut-nakutin orang lewat, ini ngumpulnya di sini nih, di bambu ampel ini. Ngumpulnya di sini kalau mau nakut-nakutin. Jadi cuma nakut-nakutin loh, bukan nakutin asli, ngeledek. Jadi gaib itu suka ngeledek orang-orang yang mau ini jalan ini. Nih, sekarang dikasih lampu penerangan, dulu nggak ada. Dulu gelap gulita. Nah, ini saya praktek dulu ya. Dulu ini jalannya belum begini, jalannya masih aspal, Masih batu-batu ya dulu. cor ya, bukan cor, aspal yang aspal tapi udah rusak. rusak. Jadi saya bawa TV servis, dulu nggak punya apa-apa, nggak punya motor, dipanggul servis TV masih 14 in dulu. Pas saya ayo jalan ya, pas saya lagi manggul, padahal maghrib belum malam maghrib. Nah, pas saya kesini manggul ini di sini posisinya ini nongol Ono menahmu. nih, di sini nongol separuh manusia, kupingnya panjang, matanya gede, tapi ke bawahnya ular. Saya langsung dari sini ya, saya ini lari ke sana, lari tapi sambil manggul TV, lari kencang, pukul, wah, saking takutnya. Terus saya bilang sama Pak Agus, ya kalau nggak salah Pak Agus ya masih ada loh, masih hidup, yang tukang servis TV yang nanggulang ya, yang nanggulang, mendingan kesini nanti biar nggak kesot ya. Nah ini masih ada yang lewat, jadi di sini Karena kebetulan posisi kita di jalan umum ini. ini di jalan umum, tapi sepi. Jadi pas posisi yang kami lihat tuh, setiap orang lewat sini itu pasti tit rakson, apa namanya, permisi. Nah, yang lihat ular di sini itu bukan cuman kami, banyak sekali orang-orang yang mau lewat sini. Itu ada ular lewat nyebrang sana, nyebrang. Jadi nggak hanya sebatas ular. Jadi yang kadang-kadang muncul itu nggak hanya ular aja. Ya ini masih ada kendaraan lewat ini kan. Jadi ini daerah rame ya, daerah rame, jalan umum, tapi daerahnya daerah wingit ya, daerah apa namanya, daerah yang auranya sangat apa ya, sangat mistis lah. Maghrib kalau sendiri. Kalau jalan kaki pasti pernah ngeper. Kalau jalan kaki pasti kesini langsung. Makanya kalau pakai motor, kalau ke sana nengoknya ke sana mulu, nggak ke sini, nengoknya begini. Itu rata-rata. Kalau yang dari sini nengoknya ke sana, nggak mau nengok sini karena di sini sering banget penampakan. Ditambah kemarin di sini ada yang meninggal. Nah, tambah auranya yang meninggalnya mah nggak masalah, orangnya. Waduh, di situ ada yang meninggal. Di situ ada yang meninggal, sehingga tambah angker lah. Jadi ini namanya, bahasa orang kampung bilang namanya ngebong ya. Ini daerah yang sudah lama sekali dipercaya sama masyarakat. Di sini daerah angker, dimensinya bener-bener kuat lah, aura. Jadi, untuk wilayah ya Kropen mungkin daerah sini yang paling sebenarnya yang paling dianggap paling angker sebenarnya daerah sini. Yang dianggap paling angker daerah sini karena ini ada suhunya ya. Kalau Pak Sem bukan suhu ya, ini suhunya karena dia RT juga di sini. Masa kan RT gaib juga, jadi Ya, menguasai semua wilayah. menguasai semua wilayah, bukan cuma kakak aja tapi juga orang-orangnya. Gimana kameramen, sudah cukup? Oke, Tadi ada penampakan. ada. Oke, Mas saya semoga bisa kerekam ya. Mungkin sudah cukup, nanti sambungannya ya. Sambungannya ke berapa? Season 3 ya. Ya, Season 3-nya ada lagi di sana, lebih ekstrim lagi, sumur tua. Ini saya kasih judul Sumur dan Rumah Tua ya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Salam satu nafas. satu nafas.